Amin. Merdeka. Haleluya. Oke, malam hari ini kita mau diskusi, ya. Kita mau sharing, ya, pengalaman, pemahaman kita secara pribadi. Apa itu merdeka buat setiap pribadi kita? Ya. Kita sudah banyak kali dengar khotbah tentang kemerdekaan, ya. Dan setiap tahun diulang-ulang terus khotbah tentang kemerdekaan. Makanya saya sengaja buat kita sharing dengan cara seperti ini, kira-kira apa sih yang kita mengerti tentang kemerdekaan Kristus secara pribadi buat kita, seiring dengan pengalaman kita dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan sampai hari ini, ya. Kalau saya secara pribadi, ya, Bapak Ibu semua sudah sampaikan, kalau saya secara pribadi sama dengan Bapak Ibu, ya, intinya merdeka dari semua hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita, dosa, kutuk, dan segala macam perbuatan jahat. Nah, untuk meraih itu ada perjuangan yang begitu keras untuk saya pribadi lakukan sampai hari ini, ya. Tapi puji Tuhan, hari lepas hari, proses demi proses itu boleh saya lewati sampai hari ini. Jadi intinya bagi saya begini, ketika saya yakin saya merdeka di dalam Tuhan, saya tidak punya hak lagi untuk sakit hati. Begitu. Harus melepaskan hak kita. Seperti itu. Itu yang saya pahami. Saya tidak punya hak lagi untuk minta dihormati dan dihargai. Ya, saya harus melepaskan hak itu. Ketika orang lain tidak menghormati saya, orang lain tidak menghargai saya, bagi saya itu bukan masalah. Itu yang saya mengerti tentang kemerdekaan. Artinya saya tidak menuntut untuk orang menghormati saya. Saya tidak menuntut harus orang menghargai saya. Karena apa? Kristus pernah mengalami itu. Ketika dia dari Getsemani sampai ke Kalvari, ya. Jadi dia harus kehilangan. Jadi berbicara tentang kemerdekaan buat saya secara pribadi, saya harus merdeka dari rasa sakit hati. Kalau dulu saya sakit hati, saya pendam berbulan-bulan bahkan tahun. Tetapi puji Tuhan dalam tahun-tahun ini Tuhan pulihkan hati yang keras itu. Jadi
Hari-hari ini puji Tuhan ketika rasa sakit hati itu datang, Roh Kudus ingatkan buang itu. Itu tidak berguna buat hidup. Jangan pertahankan itu. Seperti firman Tuhan katakan bahwa di dalam Paulus katakan dalam Korintus bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana Roh Allah berdiam. Amin. Jadi ketika kita merdeka di dalam Kristus, maka yang tidak baik itu tidak boleh bertahan di dalam hidup kita. Yes. Amin. Karena hidup kita adalah bait Allah. Bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami itu. Kita ini daging. Selama kita hidup di dunia, banyak kesempatan, bahkan setiap hari kita akan mengalami yang namanya orang buat kita sakit hati. Kita tidak boleh lagi dijajah oleh kepentingan-kepentingan si jahat. Aku Indonesia,